Selamat datang di channel Big Four Indonesia, channel yang akan membahas seputar 4 tim besar Indonesia, Arema, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Langsung saja kita menuju berita yang pertama. Berikut berita Persebaya populer hari ini tentang keinginan Aji Santoso agar timnya satu visi misi dan sosok pemain lokal baju hijau musim depan. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya banyak ditinggalkan pemain bintang dan tak melanjutkan karier untuk musim depan. Ini menjadi langkah yang mengherankan banyak orang. Ketika banyak tim yang mempertahankan winning tim mereka, Persebaya Surabaya justru melepasnya. Lalu bagaimana nasib tim di musim depan dengan pemain baru? Berikut berita selengkapnya. 1. Keinginan Aji Santoso di tengah perburuan sejumlah pemain baru. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menegaskan timnya siap mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan dengan optimisme tinggi. Ia menegaskan Persebaya akan baik-baik saja meskipun sejumlah pemain bintangnya di musim lalu hengkang. Aji Santoso pun membeberkan visi misinya dalam mengelola sebuah tim dalam ulasan berikut ini. Seperti diketahui, tim yang mengantar Persebaya Surabaya bercokol di 5 besar Liga 1-2-0-2, 1-2-0-2-2 telah bubar. Total ada 18 pemain angkat kaki dari Persebaya Surabaya. Di antara mereka yang pergi adalah pemain-pemain pilar seperti Taisi Marukawa, Bruno Moreira, Samsul Arif, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya DLL. Padahal tim-tim pesaing Persebaya Surabaya ini banyak yang mempertahankan winning timnya dengan memperkuat tambahan dengan pemain-pemain bintang, namun Aji Santoso tak gentar dan tidak risau kalah bersaing. Pelatih tim berjuluk baju hijau tersebut menegaskan kalau musim lalu pun Persebaya Surabaya sudah menjalani kompetisi tanpa winning tim. Sebenarnya musim lalu itu komposisi pemain justru berubah-ubah tidak tetap. Karena ada beberapa pemain timnas yang datang dan pergi, terang pelatih berusia 52 tahun itu. Aji Santoso menerangkan tidak ada yang namanya winning team melainkan sebuah tim yang solid dan paham dengan keinginan pelatih. Begitu pula Persebaya Surabaya yang akan tampil dengan perombakan besar-besaran. Baginya hanya waktu yang menjadi pembeda antara tim lama dan tim yang baru dibentuk. Selama tim punya satu visi misi dan dedikasi, pelatih akan sangat mudah membentuk winning team kapanpun. Memang faktor waktu itu perlu tapi bukan yang utama. Terpenting adalah bagaimana seorang pelatih transfer knowledge pada pemain. Ujarnya pemain itu juga memahami satu sama lain sehingga bisa mengikuti apa yang diinginkan pelatih. Terangnya, Aji Santoso menegaskan tim juara tidak dibangun oleh jajaran pemain tapi oleh pelatih yang mampu mengarahkan pemain sampai potensi maksimalnya. Jujur saja selama ini untuk masalah taktis semua pemain Persebaya saya paksa untuk menuruti keinginan saya. Tuturnya kalau ada hal-hal yang prinsip tidak bisa diotak-atik. Kalau hal-hal yang bisa ditoleransi maka akan saya toleransi. Jadi pelatih harus tahu kapan harus bertangan besi, kapan harus sebagai teman. Namun kalau masalah taktis kami harus tangan besi, tidak boleh ada satupun pemain yang keluar dari keinginan pelatih, tandasnya. 2. Sosok pemain lokal Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sudah melepas sebanyak 18 pemain dan mayoritas merupakan skuad utama. 4 pemain asingnya yakni Taisi Marukawa, Bruno Moreira, Ali Sesai, dan Arsenio Valpovo tidak diperpanjang kontraknya. Taisi Marukawa memutuskan hijrah ke PSIS Semarang. Padahal, Taisi Marukawa mampu tampil impresif dengan sukses menjaringkan 17 gol di musim pertamanya di Indonesia. Selain itu ada juga Ricky Kambuaya dan Rachmat Irianto yang berlabuh ke Persib Bandung. Sedangkan 11 pemain lainnya yang hengkang yakni Johan Yoga, David Arianto, Reva Adi, Adi Setiawan, Samsul Arif, Muhammad Syaifuddin, Hambali Tholib, Fren Sokoy, Octavianus Fernando, Randy Irwan, dan Arif Satria. Sampai sekarang Persebaya Surabaya terus mengumumkan pemain baru yang akan menjadi bagian baju hijau musim depan. Nama pertama yang bergabung yaitu Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah menjadi bagian Persebaya Surabaya pada tanggal 6 April lalu. Sebelumnya, Andre bermain untuk Tira Persikabo. Setelah Andre, Persebaya mengumumkan merekrut M. Zainuri. M. Zainuri didatangkan Persebaya Surabaya dari Persela Lamongan. Tak berselang lama nama ketiga hadir. Pemain tersebut adalah Leo Lelis. Leo Lelis menjadi rekrutan pemain asing pertama Persebaya. Nama keempat yaitu Januar Eka. Pemain berposisi sebagai striker tersebut diperkenalkan Persebaya pada Kamis 21 April 2022.
Kemudian Bajul Ijo memboyong bek kiri asal Persija Jakarta, Salman Al-Farid. Dia dikontrak dalam durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Selain 4 nama di atas, Persebaya rupanya juga memberikan kesempatan untuk beberapa pemain muda. Tercatat ada 4 pemain jebolan EPA Persebaya yang mendapatkan promosi. Mereka adalah Denny Agus, Arief Catur, Rizky Dwian, dan M. Widi Syarif. Sementara itu Persebaya Surabaya rupanya juga sudah melengkapi slot pemain asingnya. Hanya untuk identitas 3 pemain asing lainnya belum diungkapkan oleh pihak Persebaya. Kepastian ini dikatakan langsung oleh Aji Santoso selaku pelatih tim berjulukan Bajul Ijo itu. Perburuan pemain sudah hampir selesai, baik itu pemain asing maupun lokal. Kata Aji Santoso dikutip dari bolasport.com, hanya Luis yang sudah pernah bermain di Indonesia, lainnya belum tuturnya. Kini Bajul Ijo tinggal merampungan untuk pemain lokal. Ada beberapa pemain lokal yang masih dalam negosiasi akhir dan segera diumumkan ke publik.